poinnya begini, saya dan istri memiliki passion tapi kami tidak memiliki kemampuan. Nah, oleh sebab itu hasil persahabatan saya dengan Mas Anang, kita berkolaborasi di sini. Jadi pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Mas Anang dengan Mbak Santi, akhirnya lahirlah pertemuan dengan Bang Atta. Nah, di sini kalau Aurel dari kecil-kecil soalnya gitu. Jadi kita nggak bisa diskusi ya. Kalau dulu Aurel kita diskusi makan apa. Nah, jadi lahirlah dengan produk Torang Indonesia ini. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional mengatakan Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Gitu loh. Ini bukan potensi bagi saya. Gitu loh. Karena ini melahirkan efek domino yang terbatas. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai yang saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya cerita, ceritanya banyak, budaya, sejarah. Nah, kita dari sisi budaya aja, kita punya ceritanya banyak. Kesultanan kita juga banyak. Ada Kesultanan Tidore yang melahirkan Irian Utara, Irian Jaya, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo. Secara budaya, secara keberagaman bahasa kita banyak. Secara adat istiadat kita banyak. Dan secara alam kita jauh bagus, sangat bagus. Nah, ini mutiara yang ditidurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan? Harus ada cerita, harus ada trigger yang bisa membangkitkan ini. Nah, kita bicara pariwisata tapi nggak ada triggernya, kita nggak bisa. Nah, saya berharap dengan Torang kolaborasi ini, Torang Indonesia ini bisa mengantar Maluku Utara membangkitkan industri pariwisata. Kalau industri pariwisatanya bisa bangkit, maka secara otomatis industri kreatif pasti ikut. Karena tanpa pariwisata, kreatif ini dia nggak bisa berkembang. Gitu. Karena ini butuh satu effort yang sangat kuat. Nah, kita punya kekayaan alam itu ada, kita punya fasilitas ada, kita punya sumber daya manusia yang cukup potensi, tapi kita kalah pada pengalaman jam terbang dan infrastruktur. Nah, saya berharap dengan Torang Indonesia bisa membangun sebuah keberagaman yang di sini ceritanya mengisi seluruh keberagaman ini, di mana kita menjadi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa membawa nama Maluku Utara jauh lebih baik dalam pengembangan pariwisatanya. Kalau ini bisa terekspos dengan baik dan masif, maka secara otomatis akan menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata. Secara otomatis infrastruktur yang mendorong kepada industri pariwisata ini akan diangkat secara otomatis. Dan kalau ini dilakukan secara masif, maka akan menggali potensi daerah yang sangat besar. Maka anak-anak muda kita akan diberikan kesempatan di dalam era 5.0 ini yang ke depan menjadi 6.0 ini bisa mendapatkan kesempatan dan peluang yang besar di dalam industri pariwisata melalui industri kreatif yang secara kolektif dan masif. What a powerful message, the land of story Maluku Utara. Pada akhirnya ini bagaimana Pak Benny sangat peduli. Tidak hanya kekayaan atau mungkin juga sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku Utara, namun juga potensi-potensi lain yang Pak Benny rasa ini luar biasa berpotensi sekali. Salah satu akhirnya kolaborasi ini tercipta. Bagaimana akhirnya kolaborasi ini dilangsungkan dan juga akhirnya Atta Halilintar ada di sini. Man behind dari Torang Indonesia, sekaligus juga produser yang memang menghandle ini semuanya sampai akhirnya ini hari ini bisa kita saksikan music videonya. Atta Halilintar, pertama bagaimana kira-kira boleh mungkin kita dengarkan bersama-sama di sini untuk project yang luar biasa ini. Atta melihat project ini seperti apa pada sampai akhirnya let's do it together gitu. Ya, sama seperti ceritanya Pipi, aku dikenalin waktu itu pada malam minggu sama Pak Benny sama Ibu Shirley. Terus waktu ngobrol-ngobrol ternyata ibu sama bapak ini punya kecintaan sama tempat
dimana dia lahir itu begitu tinggi. Terus sebelumnya kan saya suka bikin karya-karya kalau menuju 17 Agustus itu, ayo lo bikin karya yang pas di hari raya Indonesia istilahnya, hari 17-an, ini hari berarti buat negara kita gitu. Kita harus ngasih hadiah buat negara kita, buat tempat lahir kita. Nah, ketika saya menariknya di sini melihat ketika Bu Shirley dan Pak Benny itu responnya bilang, oh kami siap untuk ini, untuk mensponsori, untuk dan lain-lain gitu ya. Dari situ waktu aku baru dengar, aku belum kasih tahu idenya, terus aku bikin lagu. Belum ngasih tahu idenya, aku bikin lagu. Tahu-tahu pas waktu ketemunya kedua atau lewat WA, Pak kayaknya ini bagus deh. Kalau kita bikin kayak gini. Dan aku ngeliat di sini jarang loh orang cinta sama kotanya sampai mau segitunya gitu. Jadi menurut saya itu satu nilai plus yang aku temuin, yang aku bilang, Pak tapi kita kalau bikin kayak gini nggak murah karena kalau kita lihat di video klipnya melibatkan ratusan orang pada set syuting dan itu hampir semuanya 95% dari timur. Bayangin itu ngumpulin ratusan orang dari timur dan itu ada syuting juga yang langsung di Maluku Utara sendiri. Jadi malah saya yang pertama kali ke Maluku Utara, saya ngelihat bagaimana indahnya Pulau Tidore, bagaimana indahnya Halmahera, Makeang gitu ya. Saya ngerasa oh ini Indonesia yang benar-benar, ternyata Indonesia tuh ya bukan di sini-sini aja. Kalau kita kesana kita ngeliat di situ, saya makin cinta sama bahasa Timur, budaya dari Timur gitu ya. Makanya kemarin saya sempat iseng-iseng bikin lagu di TikTok aja, tau-tau rame tuh dari respon masyarakat Timur gitu ya. Sama ada adik-adikan saya di studio namanya Eno, rame banget semua Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat oh ternyata di Timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Mungkin aku udah pernah bikin sama Bibi bahasa Jawa, terus aku udah pernah bikin sama Aurel juga bahasa Jawa, terus pernah bikin bahasa-bahasa yang ada Sumateranya dan lain-lain. Nah ini kayaknya baru banget nih kalau kita bikin bahasa Timur. Apalagi di Timur ini aku lihat harus ada temanya dance, karena di Timur itu menurutku orangnya semua seniman. Kalau megang handphone mereka bisa tahu cara ngambil video yang bagus, foto yang bagus. Kalau mereka pegang mic, mereka tahu gimana nada yang bagus. Dan kalau mereka dengar musik, mereka akan joget. Itu natural banget. Di Timur itu ternyata kayak kita ngeliat siapa aja kalau di play musik mereka semua bisa joget. Jadi terpikirlah karya orang Indonesia ini dengan musiknya ada afronya, terus ada dangdutnya juga dari Susi, terus ada suaranya yang kayak Chris Brownnya Indonesia, ada Safril suaranya enak banget. Aku bilang wah ini talent Maluku Utara. Iya, talent Maluku Utara. Dan di sini yang visi misinya yang aku tangkap adalah gimana membesarkan timurnya Maluku Utaranya dan juga talent-talent dari timur ini. Yang aku lihat mereka ini mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain. Istilahnya masih underground lah di sana. Yes. Kalau bahasa Jakselnya underground nih, musisi-musisi underground. Tapi waktu kita lihat, wah ini suaranya gak main-main. Sekali dikasih mix, kita lihat, wah ini tebelnya, tone-nya. Mungkin semoga ya, saya harap nanti dari lagu ini banyak mereka akan semakin semangat, terus mungkin melahirkan karya-karya yang lebih hebat ke depannya. Mungkin kita bisa melihat the new Grand Fredly, the new Mike Mohede. Saya harap banget sih dari anak-anak timur ini. Nanti saya juga mau diajak katanya ngelihat talent-talent di sana lagi. Dan Bibi sama Bunda juga udah lebih duluan bahkan ke sana. Nah ini Safril sama Karmel ini salah satu yang dari Pak Benny sama Bu Shirley dan juga dari Pak Anang sama Bu Ashanti. Jadi menurutku di sana itu berarti talentnya itu banyak banget. Hasael itu bahkan katanya dia dari pulang sekolah kerjanya gak ada yang kayak harus latihan banget, tapi disuruh nyanyi. Wah ini suara orang, wah ini orang suaranya tenggorokannya dari apa? Maksudnya datang-datang kemana tidur, saya nggak tahu ini penyanyi apa bukan. Taruh suara, wah ternyata mungkin dari mimpi yang luar biasa dari Pak Benny, Pipi, Bunda, Ibu Shirley, terus nyambung ke kita juga punya aku sama Aurel juga senang bikin karya-karya terus, walaupun kadang-kadang memang kita harus
harus menggali terus sampai punya karya yang terbaik gitu ya. Betul. Ya Bismillah lah, semoga karya ini bisa diterima seluruh Indonesia. Amin, kita doakan. Terutama ini bisa mewakilkan masyarakat Timur, Yes. dan juga Maluku Utara. Yes, pesan yang sangat indah sekali tentunya. Tapi jangan pernah dilupa bahwa ternyata di sini Atta tentunya juga punya tujuan, yaitu untuk menyuarakan persatuan Indonesia. Atta, terima kasih untuk itu. Ini powerful sekali untuk menyuarakan persatuan Indonesia. Pada akhirnya kita juga akan langsung nyambung ke sebuah karya ini, Torang Indonesia. Cerita sedikit mengenai lagu ini, Torang Indonesia. Apa pesan yang ingin disampaikan dari Torang Indonesia, dan sedikit apa yang mungkin bisa di-highlight untuk teman-teman media sekalian. Mungkin kalau cerita sedikit, aku di sana tuh sangat nge-respect ketika ngelihat ada rumah ibadah itu di sana. Ya. Ini pas aku sampai ya, itu kanan sama kiri tuh bisa kayak gereja dan masjid itu berganti-gantian. Dan di situ mereka benar-benar hidup tentram, rukun dalam satu tanah yang sama. Saya sampai merinding ceritanya itu. Mereka bisa se-respect itu satu sama lain gitu. Kayak ketemu ya nggak ada kamu apa, kamu saya apa gitu. Dan di situ saya lihat kalau ini dicontohkan ke seluruh Indonesia dengan kita dengan punya budaya yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, kan orang pe kulit boleh berbeda. Dan itu mengartikan bukan hanya kulit loh, ternyata kita punya kepercayaannya juga beda-beda. Tapi kita tetap orang Indonesia, kami atau kita Indonesia. Di situ sih lagu ini kenapa juga bagannya dibikin tuh sedikit unik, nggak sama terus. Ada klasik rocknya dari Pipi sama Bunda, terus ada popnya dari Aurel, ada dari sinden dan ala Maluku Utara. Aku sampai sekarang belum tahu tuh di stan ya. Alana itu Alan, dia musisi sana juga. Terus ada pop kayak Syafril sama Carmen, ada dangdut dari Susi, terus ada suara-suara apa ya, suara-suara anak yang ya ada ide-ide tadi kalau didengerin di awal-awal musik. Menurutku ini akan menjadi karya yang unik dan beragam benar-benar dalam satu lagu. Betul. Jadi itulah sebenarnya arti dari Torang Indonesia. Keberagaman kita jadi satu persatuan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk itu. Sekali lagi ini adalah niat baik rasanya. Kemudian pada akhirnya ini dirangkullah talent-talent timur Indonesia juga yang sudah bersama kita, Carmen dan juga Syafril. Terima kasih sudah bersama kita di sini. Mungkin kalau misalnya kita boleh dengar bagaimana perasaannya pada akhirnya ini diajak untuk bisa menjadi bagian dari project ini. Dari Carmen sendiri sebagai yang kita tahu adalah tadi seperti disebutkan di awal, talent yang sangat luar biasa sekali dari timur. Apa yang ingin disampaikan kepada kita semua mewakili teman-teman dari timur Maluku Utara? Silakan. Yang pasti perasaannya senang, bangga pasti ya. Ya. Dan juga merasa merasa telah melewati sesuatu yang mungkin baru gitu. Betul. Pengalaman yang berharga. Pengalaman yang berharga dan baru ya. Antara saya dan Syafril yang mewakili anak muda Maluku Utara untuk masuk dalam proyek ini, dan teman-teman yang lain. Ada Hasail, Alan Darmawan, dan juga Susi. Iya. Betul ya. Jadi menurut aku untuk genre musik pun kita berbeda. Jadi ada pop, ada dangdut yang udah dijelaskan tadi sama Bang Atta. Dan menurut aku itu suatu karya yang unik. Ya. Dan kalau kita bisa bergabung di sini dan kedepannya nanti kita bisa dapat opportunity dari apa yang sudah kita bikin dari video klip ini, Torang Indonesia, menurut aku itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Terima kasih sekali Carmen udah menjadi bagian dari ini semua. Syafril, sedikit mungkin kita juga boleh tanyain kepada Syafril. Syafril boleh mungkin disapa dengan menggunakan bahasa Maluku Utara. Kita juga pengen dengar juga nih beberapa kata Maluku Utara yang mungkin bisa bahasa Tidore. Ya, bahasa Tidore. Sapa tahu media atau ingin disampaikan sesuatu, mungkin bercerita tentang bagaimana perasaannya menjadi bagian dan terlibat di project ini. How was your reaction ketika mendengar itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafril. Halo teman-teman semua yang di Maluku Utara, jangan lupa nonton musik video yang tayang di AHA Record. Tayang di AHA Record. Torang Indonesia. Intinya Torang bersatu. Dan mungkin aku mau terima kasih dulu buat Bini dan Ibu, berkat mereka dan juga Om Anang dan Bunda aku bisa sampai di titik ini. Dan suatu kebanggaan juga terlibat di dalam proyek ini. Terima kasih juga buat kakak dan Bang Atta. Saya dan Carmen sangat bahagia dan mewakili buat seluruh masyarakat dan buat talent-talent di Maluku Utara. Semangat terus, karena jujur kita di sana tuh kurang orang yang aware sama kita. Jadi kayak berkat ada Pak Benny sama Bu Sherly, aku sangat bangga bisa
berada di keluarga mereka saat ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua, terima kasih atas supportnya. Ya itu, terima kasih. Ini luar biasa, pokoknya aku happy banget guys gitu, pokoknya gitu kalau bisa kita simpulkan. Aku happy banget, aku bersyukur banget tentunya untuk project ini. Bu Shirley, izin berkenan ini tadi seperti mention juga Bu Shirley di sini. Kita juga tahu kepedulian dari Pak Ben dan Bu Shirley tentang sekali lagi potensi-potensi Maluku Utara, salah satu dari talent-talent luar biasa. Ini juga terjadi sebuah project bintang dari timur seperti itu. Bagaimana akhirnya ini menunjukkan kepedulian Bu Shirley dan juga Pak Benny terhadap Maluku Utara. Mungkin apalagi ingin ditambahkan Bu Shirley, bagaimana pada akhirnya Bu Shirley sangat cinta sekali untuk Maluku Utara sampai akhirnya terjadi. Ya, seperti yang tadi Bang Atta udah bilang, Iya. begitu banyak talenta di Maluku Utara ya. Hasil tuh kalau Mas lihat anaknya tuh tidur terus, tapi dia bangun juara, dia tidur nyanyi apa aja suaranya tuh bagus. Wow. Serandom dan sekaya itu talenta sumber daya manusia yang Tuhan titipkan, anugerahkan kepada Maluku Utara. Mereka dengan handphone seadanya, dengan peralatan seadanya, mereka bisa mengambil angle sunset yang paling indah contohnya. Luar biasa. Mereka tanpa ada latihan, nggak ada guru musik, mereka bisa bernyanyi dengan suara yang sangat indah. Mereka otodidak. Saya juga ada program lain Pak Benny dengan Yayasan Bela Peduli, ada namanya Malut Selection. Mereka main dengan bola plastik di rumput yang duduk-duduk, tapi salah satu anak Maluku Utara sekarang bergabung dalam timnas U19 yang kemarin menangkan ASEAN Cup ya. Iya, betul sekali. Itu latihannya dengan bola plastik. Wow. Sapril, Carmen, semuanya latihan seadanya, nggak punya guru. Tapi kemudian even Mas Anang, Mbak Sandi juga ngerasa bahwa talenta-talenta di sana itu memang lahirnya talentanya udah bagus. Dan tidak semua orang dilahirkan untuk bekerja di belakang meja. Tidak semua orang excellent di akademi atau di sekolah. Memang ada orang-orang yang lahir dengan darah seni yang memang mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi penyanyi, ditakdirkan untuk mencari rezekinya di dunia kreatif, dan kebetulan kita bersahabat dengan Mas Anang dan Mbak Santi. Jalurnya udah benar, karena kita berdua cuma punya niat, kemampuan nol. Jadi pengalaman juga nggak ada, terus dikenalkan sama Arya, sama Aurel dan Bang Atta dengan pengalaman yang Bang Atta miliki, kreativitas, inovasi, network, jam terbang. Berharap dengan kerjasama ini kita berada di jalur yang benar, bisa membawa anak-anak Maluku Utara khususnya di dunia kreatif untuk muncul di nasional, bahwa kita berbeda tapi kita juga indah dengan cara kita. Dan semoga perbedaan ini menambah kekayaan keanekaragaman Indonesia dengan ciri khas Indonesia Timur. Saya orang Ambon, Maluku, Pak Benny Maluku Utara. Maluku dan Maluku Utara aja kita berbeda. Intinya kita berbeda, tapi kita indah dan kita cinta Indonesia. Dan kita juga Indonesia. Makanya judulnya adalah Orang Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk itu, indah sekali terdengar baru saja. Terima kasih Bu Sula untuk hatinya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan kita mungkin menuju kepada Amina. Pertanyaan untuk Amina. Silahkan dinyanyikan Amina. 1, 2, 3. Cicak, ting ting, tiang tiang, buaya. Ngamuk, hap, lalu ditangkap. Press conference mana tuh yang ada show-nya langsung kan, penampilan spesial nih Amina. Terima kasih Amina, bener-bener lighting banget hari ini. Mau lagi, nyanyi lagi, Orang Indonesia mungkin Amina bisa. Orang Indonesia dikit, 1, 2, 3. Udah, soalnya kata dia invoice-nya dulu ya guys, kalau mau nambah lagi gitu. It's okay nanti. Makasih Amina, we love you, thank you banget. Nah kita mungkin sekarang ke mamanya gitu ya. Kalau tadi udah ke Amina, sekarang aku ke mama ya, ke mama Nur gitu. Mama Nur, terima
terima kasih sudah bersama kita di sini. Pada akhirnya ini terlibat tadi juga kita bisa lihat di music video. Aurel Hermansyah akhirnya ini ada di music video. Kemudian juga bagaimana cerita dari proses pembuatan music videonya atau mungkin ada sesuatu highlight yang disampaikan oleh media dari proses project ini. Aurel Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman terima kasih juga yang udah hadir. Pastinya senang banget ya bisa terlibat di dalam lagu Orang Indonesia, karena menurut aku memang lagu ini kan bagus banget ya Kang Gigi. Terus makna dari video klipnya tadi tuh setelah aku lihat-lihat, karena tadi pertama kali lihat juga kan kayak oh ada, maksudnya ada artinya gitu, bukan hanya sekedar video klip kan, mulai dari keindahan alamnya juga ada, pesannya ya pas yang ada Ustadz itu tadi ya, itu bagus banget juga. Terus abis itu juga yang paling Pas waktu saat pasir sama Ustadz, biksu, ya itu menjadi satu, itu kan keren banget. Iya. Perbedaan itu semua perbedaan di ya. Terus habis itu memang waktu pertama kali di Bang Atta bikin lagu ini kan dikirimin kan, dikasih dengar ke aku pertama kali. Terus aku bilang, sayang tapi aku nggak bisa nih, kata-katanya susah gitu kan, lumayan susah kan depannya untuk nyanyiannya. Ternyata setelah dipelajarin dan didengerin berkali-kali, ternyata memang nggak sesusah itu ya, karena memang bahasanya juga kan beda gitu ya. Jadi memang kita pengen bikin sesuatu juga yang berbeda, dan alhamdulillah pertama kali dengerin ke Pak Benny dan Ibu Shirley langsung suka gitu. Jadi kita langsung kayak yes, alhamdulillah suka banget gitu. Betul sekali. Tapi ngomongin soal Aurel Hermansyah atau Mama Nur, ini adalah sosok yang sangat suportif sekali guys. Mengenal sosok Mama Nur yang memang kita sama-sama tahu ini hal apapun yang kira-kira sesuatu yang baik, tujuannya baik, tidak melihat apapun itu, Aurel adalah orang yang sangat selalu mengatakan yes atau untuk sesuatu yang baik. Terima kasih untuk dukungannya di proyek ini Aurel Hermansyah. Iya, senang banget. Senang sekali ya kan, dan cantik sekali di music video itu juga, mantap. Nah ini juga gak kalah cantik adalah Bunda Ashanti. Bunda Ashanti, bagaimana akhirnya kita bisa melihat music video dari keanekaragaman. Sekali lagi pesannya satu, persatuan. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua sedikit deh proses keterlibatan dari Bunda Ashanti. Bagaimana Bunda Ashanti merasakan proses dari awal sampai akhirnya music video ini hadir gitu dari Bunda, gimana Bunda? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir siang hari ini. Pertama-tama mungkin saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa buat Pak Benny yang saya rasa sangat, dan Bu Shirley yang sangat cinta dengan daerahnya, khususnya Maluku Utara, sampai kita berkali-kali datang untuk buat acara Bintang dari Timur di sana. Kita bawa talent-talent yang bagus ke sini. Tujuannya cuma dibawa deh jadi artis pokoknya gitu. Nah, kita bawa semua mereka ke sini, dan akhirnya yang luar biasanya lagi kita kenalkan sama Bang Atta, disalurkan oleh sebuah karya yang menurut saya sangat amat luar biasa. Nggak nyangka dari lagu yang saya dengar pertama sampai kedua, ketiga, kok lama-lama makin enak lagu ini didengar, dan jadinya alhamdulillah menjadi karya yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Dan yang paling meaningful mungkin sedikit aja dari lagu ini tuh bahwa kata-kata kita berbeda mulai dari ras, suku, kulit ya, dan tapi kita tetap Indonesia, orang Indonesia. Jadi itu yang menurut aku suatu hal yang highlightnya di sini, bahwa Pak Benny, Bu Shirley, dan mungkin kita semua yang hadir di sini sangat percaya bahwa apapun itu suku kita, apapun itu ras kita dan kulit kita Indonesia. Betul sekali. Jadi luar biasa banget, saya juga kaget pas syuting video klip, rasanya tuh gak nyangka akan hasilnya seluar biasa. Selama proses syuting video klip bagaimana Bunda Ashanti? Ada hal-hal seru yang terjadi? Ini video klip terenak syuting. Oh iya, gimana? Ada apa tuh? Lagunya yang lama tapi syuting tuh Kenapa? gak nyangka akan, bukan kayak gak nyangka hasilnya gini aja, pokoknya gak usah diceritain ya. Pokoknya gak nyangka. Kalau aku memang spesialisnya namanya Roro Jonggrang. Jadi misalnya 2 hari, oke, kita langsung bikin video klip, terus kita kayak, hah, bajunya ininya gimana? Ya udah cari aja, bisa kok. Jadi kita kadang suka shock sendiri, tapi iya, itulah kayak
Aduh, jadi Dan aku memang lihat, ya. dan aku lihat luar biasa banget Mbak Benny benar-benar sangat cinta dengan Maluku Utara dan ini Iya. jadi lagunya benar-benar jadi nasional gitu ya. Iya, benar. Dan jadi benar-benar luar biasa meaningnya, jadi itu Iya. sebenarnya. Pesan yang sangat amat kuat sekali Betul. lagi dari teman-teman, persatuan itu memang kita butuhkan tentunya untuk bisa menjadi negara yang lebih kuat lagi, dan persatuan ini bisa kita lakukan dari proyek-proyek seperti ini pada akhirnya. Terima kasih banget Ata juga tadi sempat mention bahwa udah sempat ke Maluku Utara juga, betul ya Ata ya, kemudian juga melihat bagaimana Maluku Utara di sana. Dan kira-kira kalau dari Ata sendiri bagaimana kisah mungkin apa yang mau disampaikan dari proses pembuatan ini sendiri, karena sekali lagi ini sempat pada kaget ternyata pembuatannya itu dimanage dengan baik sampai kan nggak kerasa kayak kerja banget, tapi hasilnya wow banget. Ada nggak sedikit yang mau disampaikan rahasia tersebut? Kalau tanya rahasianya, aku mau pusing sih. Karena emang puyeng banget ketika ini benar-benar harus bikin video klip kayak gini ya. Tapi dalam waktu singkat gitu, sebulan kalau nggak salah. Iya, Pak, itu Tapi kalau misalnya dikasih waktu, Iya. misalnya 7 bulan gitu, ya. pasti idenya lebih liar lagi dan akan lebih gila lagi. Tapi karena memang itu kemarin sebulan, Ya. oh ya gula bun, nggak boleh ngomong gila ya, gula. Iya. Iya, jadi akan lebih gula lagi ya kalau depan anak nggak boleh, katanya diingetin Pak nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Iya, makasih ya, Nak. Pokoknya akan lebih gula lagi kalau Iya. misalnya lagu ini misalnya lebih lama lagi. Iya. Tapi dengan hasil kayak gini di waktu yang mepet, sampai tadi malam aja itu baru proses finishing editing gitu ya. Jadi Wah, memang tiap hari cuma take okan terus tanya lagi Ya. kemarin masih ada yang belum selesai gradingnya, ininya itunya. Tapi alhamdulillah Tuhan memberkahi, semoga ini jadi proyek yang bagus sampai tanggal 17 Agustus nanti, itu hari kemerdekaan kita. Semoga lagu ini berkumandang di mana-mana lah, itu targetnya dengan baik. betul. Dan ya terima kasih untuk semua yang ada di proyek ini, terutama sponsor kita Pak Benny, Ibu Shelly, Luar biasa. terus Pipi, Bunda Iya, yang kenalin. Saya juga sebenarnya baru kenal, dan tadi kalau tanya kenapa ke Maluku Utara kan syutingnya di sana. Iya. Nah pas dilihat di sana itu kayaknya di mana aja kalau kita ke alam itu semua spot syuting gitu. Karena memang negaranya bukan negara, kotanya benar-benar natural gitu ya. Iya. Semuanya natural. Terus kita mau ngerasain, bahkan aku tuh ke kota di sana yang nggak ada sinyal. Nah, Jadi kita bisa kayak sehari tuh gak buka handphone tuh kayaknya hidup peace banget gitu. ya ampun ya. Tenang. Jadi aku sama Pipi itu sampai ke satu kota yang kita naik kapal ke sana, terus masuk ke sana. Iya. Itu kita sampai datang ke acara kondangan orang gitu ya. Iya. Yang orangnya lagi ada kondangan, katanya boleh nggak langsung sekalian datang, saya datang. Itu random banget. Itu benar-benar aku lihat ada kondangan di sana itu duitnya ditaruh di baju, dicolok-colokin. Serius. Itulah kekayaan budaya kita. Kita sampai ke tempat kayak gitu tuh harus tahu. Menarik. Di tempat yang orang tuh di sana mungkin punya handphone bukan buat internetan tapi buat foto. Bahkan aku tanya kok ada yang minta foto sama aku, bilang kamu nontonnya di mana? Kami download. Jadi download terus dikirim ke temennya by Bluetooth. Wah itu bener-bener ternyata seitunya gitu, masyarakat di sana tuh seluas itu. Dan disitu aku ngelihat Indonesia yang benar-benar luas dan sampai ke ujung-ujungnya. Iya. Aku ngerasa gitu dari Halmahera yang makin maju, Iya. dari kotanya Safri apa? Tidore. Tidore yang indah banget, dan sampai ke Makian, itu pulau yang benar-benar di ujung banget. Banget ya. Wah, kita jadi penasaran sama Maluku Iya, Utara ya. tapi harus datang. Mungkin kalau habis lihat video klip ini banyak yang wah kayaknya seru ke Maluku Utara. Semoga bisa datang. Semoga bisa datang. Pak Benny, nanti kita mungkin juga akan ngobrol sama Pak Benny. Teman-teman di sini sekalian mau informasi sedikit bahwa nantinya ini akan ditayangkan, dipublikasikan sekali lagi bisa disaksikan masyarakat Indonesia di pukul 18.00. Insya Allah kita akan langsung post untuk videonya atau music video dari Torang Indonesia. Tapi sebelum bersama-sama kita di sini, sebelum nanti kita nanya lagi sedikit sama Pak Benny dan juga Bu Shelly, bagaimana kalau kita menyaksikan sekali lagi, teman-teman boleh dibantu untuk sekali lagi menyaksikan biar kita lebih terremind lagi bagaimana proses atau mungkin bagaimana indahnya. Pipi berkenan nggak apa-apa di sini, nggak mau berkenan di sini.